Kata-kata Yesus ini adalah sebuah jaminan untuk dia berani mengutus para muridnya seperti domba ke tengah serigala. Di bagian pengantar, saya sudah mengajak kita kita akan coba memaknai dua kata-kata Yesus dalam Injil pada hari ini, untuk memaknai hari Minggu biasa ke-14 hari ini, juga dalam konteks tema tahun pastoral keuskupan kita di Ruteng untuk 2025, Ekaristi Transformatif. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi, jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga, debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sesungguhnya aku telah memberikan kamu kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kata-kata Yesus ini adalah sebuah jaminan untuk dia
berani mengutus para muridnya seperti domba ke tengah serigala. Di bagian pengantar, saya sudah mengajak kita kita akan coba memaknai dua kata-kata Yesus dalam Injil pada hari ini, untuk memaknai hari Minggu biasa ke-14 hari ini, juga dalam konteks tema tahun pastoral keuskupan kita di Ruteng untuk 2025, Ekaristi Transformatif. Ikas, by artiin Ekaristi Transformatif. Mak Deri, ya Mak Deri. Jangan sampai mese-mese tulis olohio kali te bayar meu artiin. Hah? Ketua KBG, Asamat Feran, bayar artiin ko. Temek bayan, apa gunan tempel olohio meu ga? Karena nenggo aku bau dumai lako hio lo mai. Lelo pertama laku awang musimai etami golo pongkor. Padahal usang mese ni vieto, tapi cerah sekali, biru. Lelo laku tumben olomi gereja maha pasang tema. Saya selidiki laku, di antema hoi. Ekaristi Transformasi. Nah, Injil hari ini juga baik untuk kita memaknai apa yang dimaksudkan dengan Ekaristi Transformatif, dan ada tulisan begini, Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup. Ekaristi sumber dan puncak kehidupan gereja. Di bagian bawahnya tulis, makanlah, terimalah dan makanlah kamu semua. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus mengutus para muridnya, dan dia mengatakan, pergilah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Ini sebuah perutusan yang tidak mudah. Bayangkan, kita diutus sebagai anak domba ke tengah serigala. Anak domba itu empuk. Ceritalah Bapak Yohanes Nevie, karena tugas abang bayi ya toh, baru dia lihat ternyata domba itu bentuknya seperti itu. Lalu engkau teraku, bet dan domba aku kambing. Domba itu selain bulunya lembut, dia selalu berjalan berkelompok. Emenggo kahiat bolon belok kiri, semua ikut ke kiri. Jadi kompak. Beda dengan kambing. Kambing cocok agua nurumbe kan legit bau boleh. Dia punya sifat juga memang kambing itu degil dan susah diatur. Aku makin mengerti tentang falsafah kambing, du tugas sele dumpu. Karena memang dasar mbe so polima pagar gereja, ngance kole lompat pagar sekut kabe hang onimi gereja. Mbe. Tapi kalau domba itu tidak keras kepala dan tidak keras hati dan tidak bandel. Makanya Yesus itu menamakan diri sebagai anak domba. Anak domba dari surga. Karena lembut, taat, setia. Jadi domba itu simbol kesetiaan, kelembutan, dan cinta. Kambing itu simbol keras kepala, ketidaksetiaan, pokoknya hancur. Nah, makanya du tugas sale one paroki-paroki aku, memang bacaan tentang anak domba yang hilang, cari domba-domba yang hilang. Romo saya bilang kalau domba itu kalau dia betul domba, dia pasti tidak hilang. Kenapa? Domba itu taat dan setia. Kalau dia hilang dan bandel atau membangkang di gereja, itu bukan anak domba yang hilang, itu anak kambing. Karena keras kepala, keras hati, tidak bisa diatur. Jadi kalau umat itu keras kepala dan tidak bisa diatur, itu kambing, bukan domba. Nah, anak domba diutus ke tengah serigala itu kita bayangkan binatang buas yang jangankan lihat domba yang empuk, lihat manusia saja dia makan. Jadi anak domba diutus ke tengah serigala itu berarti siap mati, dimakan sama serigala. Nah, cerita tentang anak domba diutus ke tengah serigala ini membuat saya juga diingatkan dengan ceritanya Bapak Ricky Ricardo. Bail meu Ricky Ricardo. Ricky Ricardo adalah seorang dari kilit yang pergi merantau ke Malaysia. Saya main hiang asang Ricardus Deo. Saya lau Malaysia hiaga Ricky Ricardo. Ceritanya bisa bieleho. Jadi satu kali kan one hutan kayak atas so, makanya mekole cehia cem orang hutan supaya maklum kan.
one sekang liha kan mengajak salang. Jadi dia itu ya toko one teras. Malam itu dia tidur di teras, tiba-tiba harimau lewat di depan teras, dia tidur. Begitu bosnya datang, pagi-pagi, lihat ada bekas tapak-tapak harimau di depan pondoknya. Kaget dia, Ricky. Ricky. Kali nego ketaran Ricky. Ricky Ricardo coba. Minggu atate bae Ricky Ricardo. Senget kengasang bayangan di pasti burleo. Langkas, mancung, bakok, cai golelo kali ya. Gue kau Ricky Ricardo. Jadi dia bilang, hebat kamu punya dukun kah? Kenapa bos? Itu ada bekas-bekas tapak harimau lewat. Kok tidak bisa makan kau dia? Coba balik detail itu kita Ricky. Dia jawab pakai bahasa Malaysia. Intinya begini. Ya, bos ini tidak tahu kalau dia itu di sakunya selalu bawa orasi. Dan dia ini waktu tinggal di Malaysia paling rajin berdoa. Dia pernah cerita bahwa 1 minggu itu dia punya intensi khusus untuk berdoa. Hari Senin untuk siapalah, hari Selasa untuk siapa, hari Rabu untuk siapa, hari Kamis untuk siapa. Sudah semua dijadwalkan. Cuman tidak ada hari yang dia pakai untuk cepat kalau main kartu atau isi togel. Doa untuk orang. Artinya begini, ini sebuah cerita yang fakta, tapi juga mengagumkan. Bagaimana mungkin harimau lewat, lihat ikas itu tidur, dia tidak makan. Mungkin kalau mengertilah harimau itu toh, apa gunahan atas sakiho dah. Tapi mencepong atau kalau asik kayak daku ya. Tapi yang paling penting itu adalah kekuatan iman dan kekuatan rohani yang ada di dalam dirinya karena menyatu dengan Kristus. Jadi dalam satu surat Santo Paulus yang tadi dibacakan di bacaan kedua, tapi kayaknya agak salah tadi itu ya. Itu kalau kita itu tubuh Kristus yang lain. Kalau Tuhan sudah tinggal dalam diri kita, Paulus bilang kalau Kristus sudah tinggal di dalam diri kita, siapa yang kita takutin? Maka peliharalah tubuh kita karena tubuh kita adalah tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala, itu Yesus sudah menjamin bahwa sebelum kamu pergi, kamu makan dulu tubuhku yang adalah anak domba. Itu maksudnya. Makan dulu tubuh Kristus sebagai anak domba, supaya ketika Kristus sudah masuk dalam diri kita, kita tinggal dalam Kristus, siapa yang kita takutin? Apan kole mau cekilit katanya do putih. Kenapa tidak percaya dengan Yesus yang masuk? Sehingga doa tersotor vaione tembeko kole daripada ngaji. Mungkin hanya 30% saja yang murni berpasrah pada Tuhan. Ivot gat sorvai. Kok dah kata mori Yesus ko, latang beko. Tapi karena kamu tidak percaya bahwa kalau kamu ikut misa, kamu makan ini tubuh Kristus, dengar sabdanya, dia tinggal dalam kita. Kita tinggal di dalam dia. Itulah maksudnya Ekaristi itu sumber yang memberikan kekuatan kepada kita. Aku cengkalin du sale negara. Romo Venus minta tolong saya pergi mewakili gereja Katolik, hadir dalam sebuah pengambilan film dokumenter namanya Harmoni Bali. Waktu itu ada satu bintang dari Jakarta namanya Dea Anissa, ikut dalam pengambilan film itu di salah satu tempat di Jembrana. Harinya hari Minggu. Saya bilang, Romo Venus, hari ini hari Minggu saya boleh terlambat karena saya misa dulu. Oh tidak apa-apa dek. Akhirnya mereka punya rangkaian acara kan dari pagi. Ada ketua FKUB provinsi, ada ketua MUI dari provinsi, ada Bupati Jembrana, dan tokoh-tokoh elit dari provinsi. Kan pengambilan film. Saya misa dulu. Setelah saya misa, saya nyusul. Begitu saya nyusul, sudah mau ke acara pengambilan film di salah satu tempat bagus di Jembrana.
Nah, saya datang duduk dengan ketua FKUB yang memang sudah kenal baik dengan saya. Setelah itu kita asik ngobrol dan kemudian semua masuk ke perahu-perahu. Ada 3 perahu yang disiapkan, dua perahu yang disiapkan. 1 perahu untuk aktor utama pengambilan film yang di dalamnya ketua FKUB, ketua MUI, Dea Anissa, ada 1 artis dari Jemberana dan bupati. Sedangkan tokoh agama lain itu dari provinsi di perahu yang lain. Saya ini karena keasikan cerita dengan ketua FKUB, tiba-tiba saya digiring masuk di perahu yang pengambilan film itu. Sudah, saya pakai jubah, saya sudah kejebak masuk. Nah, setelah di dalam diwawancarai, semua diwawancarai. Lalu saya bengong. Untuk apa saya datang? Lalu saya bilang ke MC-nya, boleh juga saya ikut omong. Oh silakan Romo. Begitu saya omong, ternyata yang saya komentar ini jauh lebih berisi dan berbobot. Lalu kemudian selanjutnya mereka minta untuk saya bicara. Nah, artinya begini. Kenapa kemudian saya masuk di tempat seperti domba di tengah serigala? Karena saya cicipin anak domba dulu dalam misa. Makanya saya tampak lain dan berbeda. Inilah yang dimaksud dengan Ekaristi transformatif. Itu artinya kekuatan misa membuat kita berubah rupa. Dari wajah yang biasa-biasa ke luar biasa. Jadi karena orang melihat bukan lagi aku, tetapi Tuhan yang ada di dalam aku. Apalagi aku kan mangamoto tabisan, aku tidak seorang diri, sebab Bapa selalu menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Jadi saya itu kalau kemana saja ketemu pejabat dan orang hebat apapun, sebelum saya pergi saya ungkapkan lagi moto saya. Saya mau pergi Tuhan, tapi aku percaya aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku dalam Yesus dan Roh Kudus. Lalu di jalan saya doa, aku percaya Bapa kami, Salam Maria. Itu ke sana, begitu kita datang, orang macam tertegun dan terpikat. Romo datang, senang mereka. Padahal tokoh agama lain. Bahkan di Jemberana, setiap kali mereka pertemuan tokoh agama, kalau saya tidak datang, mereka telepon, Romo di mana? Sebenarnya saya ada kegiatan, aduh kurang seru nih kalau Romo tidak ada. Ini loh tokoh agama lain yang omong. Sama juga, sekarang ini kan saya di Mataram. Orang heran, gubernur baru terpilih, kita baru ketemu. Pas ketemu kita cipika dan seolah-olah sangat dekat dan akrab. Orang kaget, Romo ini kenal di mana? Tapi yang mereka tidak tahu adalah kekuatan seorang imam itu ada di aura spiritualitas yang diberikan waktu ditabiskan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Yesus ketika dia mengutus para murid. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala, tapi tidak usah takut. Jangan bawa apa-apa. Yang perlu dibawa adalah iman dan berkat dari Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Waktu kamu itu mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, aku melihat iblis jatuh dari langit. Dan aku sudah memberikan kekuatan kepada kamu supaya kamu itu tidak kalah menghadapi apapun. Dan kita punya Roh Kudus. Yesus bilang apa? Roh Kudus diberikan kepada kamu oleh saya dan Bapa supaya Roh Kudus itu membantu kamu dalam segala hal. Ketika kamu berpikir, apa yang kamu pikirkan bisa dipahami oleh orang. Ketika kamu berbicara, orang tidak bisa membantah apa yang kamu katakan. Dan ini sudah terbukti dalam hidup saya. Ketika saya diadu ke pengadilan, ke jaksa, ke inspektorat karena dana 600 juta dari PSI untuk bangun gereja di negara, ada yang lapor, bilang korupsi. Saya pergi hadapin, bawa jubah. Ternyata di sana saya berkhotbah lagi untuk mereka. Dan mereka lalu paham apa itu Katolik, apa itu imam Katolik. Dan saya bersyukur karena dapat kesempatan seperti itu. Walaupun orang adu dan persoalkan, justru kesempatan itu dipakai untuk menampakkan kehebatan kekuatan iman Katolik dan imam Katolik. Karena Yesus juga bilang apa? Kalau kamu dicerca, dicaci maki, diolok-olok, dipersulit, pakai kesempatan itu untuk bersaksi. Jadi kekuatan kita Bapak Ibu bukan bohong kalau bilang misa itu punya kekuatan hebat. Makanya disebut sumber hidup gereja dan puncak hidup menggereja. Kalau jadi Katolik dan tidak mencintai misa, jangan jadi Katolik. Nah, kamu beruntung kenapa? Ini stasi yang terus ada misa. Dari paroki Romo selalu datang. Kalau saya libur selalu ada misa. Di mana kamu cari? Tahun lalu saya bilang, kalau kamu sudah punya hasil kemiri, jangan lupa, kalau selain kasih ke paroki, kasih juga saya, karena saya rajin pulang doakan kamu. Tapi kamu tidak kasih toh?
Hasilnya tahun ini apa? Mulai sudah banyak yang berjatuhan karena hujan terus. Kamu main-main, saya bilang. Kalau dulu kan kamu kasih saya itu saya timbang berapa ratus. Setelah itu lebat semua buah kemiri tahun lalu. Tuh. Ririn tuh di Papa Ririn saya timbang itu kemiri 2 tahun lalu. Tahun berikut kamu lebat buah belu sampai cerita apa sih dikilit tuh? Pongkor tapi cuma dikilit yang ada buah belunya. Kali berikut tegilah ku kamu git. Supaya rahmatnya mengalir. Yang penting percaya kan. Kenapa? Kita rutin buat Ekaristi. Lalu ada yang jawab begini, termasuk Bapak Usin mereka. Ya beda, kilit itu paling banyak buat misa. Setiap Romo pulang libur, misa di rumah-rumah. Kan itu yang kita buat. Sekarang lagi dari paroki kamu selalu dilayani. Jadi inilah maksud dari kekuatan Ekaristi sebagai sumber. Dan Ekaristi transformatif itu artinya kekuatan misa membuat kita punya wajah berbeda dari biasanya. Seperti cerita-cerita saya tadi. Saya tampil kemana-mana itu saya hampir tidak siap. Karena saya cuma percaya bahwa kan saya bukan untuk menampilkan diri, tapi menampilkan kemuliaan Tuhan yang sudah memanggil dan mengutus saya. Sehingga ke tempat dimanapun saya pergi, entah berbicara sebagai pembicara, bawa sesi, orang selalu merasa kagum dan terpikat. Kenapa? Ini bukan soal Martinus Emmanuel Ano lagi, tapi Tuhan yang bekerja. Dan untuk saya, kekuatannya ada pada Ekaristi. Kenapa? Kemudian saya itu senang sekali buat misa. Biar sendiri juga misa. Tidak lama ini misa ini. Kalau sendiri setengah jam. Kalau sama orang-orang 45 menit. Bandingkan untuk main kartu meu dari pagi sampai ke pagi berikutnya. Lepet. Tema dendut. Goyang. Tahu orang tua bisa serigen. Tahu mata apa. Tema capek-capek. Sampai ang yang lau bea kuliah amat itu. Ang yang lau natas, oni bisa lebih. Saya kuliah hiaga, kut ngotokoi, pamit ko lagu perempatan hiu. Oi perempatan, aku ngotokok deh. Jadi itu go tiga langu go ya sudah, dunia ini milik kita, tapi tidak apa-apalah. Yang paling penting bahasanya Bapak Dery tadi sebelum misa di situ. Yang penting hidup ini Romo, jaga keseimbangan. Benar juga. Kadang gue teraku, asata, komreva tu ahu mas merotong. Mau ter Romo. Akhirnya lo aku lepet tahu nih sanggup nih vieho. Terus gue tanya, harus jaga keseimbangan rohani dan jasmani. Saya bilang, ini bagus. Hidup kita itu, kita berdosa untuk makin berdoa. Kita berdoa supaya ketika kita jatuh dalam dosa, kita tetap dekat dengan Tuhan. Itu karena kita ini manusia yang tidak sempurna. Hidup di dunia ini memang harus berdosa. Tapi kita beruntung punya Ekaristi yang mencintai kita orang berdosa. Karena kita ditebus lagi dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan takut menjadi anak domba ke tengah serigala. Sebenarnya yang lebih asik itu kalau kita memaknai dalam konteks zaman era milenial dan digital, apa itu serigala untuk kita? Pasti tidak lagi seperti harimau yang lewat di depan tempat tidurnya Ikas, Ricky Ricardo. Sekarang harimau untuk kita adalah judi online, pinjaman online. Karena itu seperti harimau yang siap memakan sampai kita habis stres dan mati. Jangan pikir lagi harimau seperti yang nyata. Karena itu adalah gaya hidup modern yang menggerogoti dan membinasakan kita. Bapak Ibu, coba meuga isi togel terus lebih asitoko bisa leve umur kuesti. Itulah harimau yang membunuh kita sekarang. Baru satu, belum lagi yang lain-lain. Tapi kan dengan cantombo dua ostang liteto. Jadi intinya kita punya harimau yang lebih canggih di zaman ini. Yaitu kemajuan dunia teknologi yang memang telah banyak membunuh kita dalam banyak hal. Hati-hati pakai HP, hati-hati pakai digital, hati-hati hidup di era milenial. Itu sangat merusak dan membunuh kita kalau tidak bijak memakai. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus bilang begini di bagian akhir. Bersukacitalah bukan karena kamu bisa menyembuhkan orang, mengalahkan setan. Tapi karena itu namamu terdaftar di surga. Artinya apa? Pandai dia di teonelinoho, bukan supaya kita dipuji, oh hebat dia, oh hebat atau beko itu hebat. Bukan. Hebat ya, bukan. Dengan kebaikan yang kita lakukan,
Kita punya nama itu sudah terdaftar di surga. Supaya kalau kita mati, tema setengah mati, kalau atang ngaji, latang tite, tangga sangga. Itulah tujuan dari berbuat baik. Jadi kita mewartakan sabda Allah, kita melayani di gereja, kita banyak buat baik dengan orang sebagai domba di tengah serigala. Tidak perlu butuh pengakuan dan pujian manusia. Tapi yang paling penting, karena dan dengan itu, kita bisa dijamin masuk ke surga. Bapak Ibu, jadi pemimpin, ketua dewan, ketua KBG, ketua lingkungan itu pekerjaan paling susah. Jadi kades juga susah. Kemarin saya ngobrol sedikit dengan kades. Dia banyak bercerita, saya bilang, iya, yang paling susah jadi pemimpin ketika orang cuek dan tidak peduli dan tidak taat. Kita juga dalam hidup menggereja itulah yang sering membuat kita sakit hati. Ketika orang tidak taat, tidak peduli, tidak mau dengar, tapi membangkang. Itu yang terbesar. Padahal kalau kita betul domba, harus taat. Bapak Ibu, taat itu sejak kunci dari hidup. Maka saya bilang begini, iya, kadang juga heran kita manusia. Saya selalu bilang juga di kota, di Mataram. Kita itu kalau orang putar lagu stecu kan kepanjangan dari setelan cuek. Ketika musik stecu itu bunyi, semua orang tidak cuek dan bergoyang. Tapi giliran bergaul dengan orang, kita pakai setel stecu. Sibuk dengan HP, cuek dengan teman. Padahal itu lagu kritik untuk kita yang cuek dengan teman, tapi tidak cuek kalau dengan HP dan goyang. Tapi kan kita nikmati musiknya, bukan maknai kata-katanya toh. Lalu saya bilang, kita itu hidup di zaman di mana stecu dalam bergaul, tidak stecu dalam bergoyang. Bapak Ibu, marilah kita belajar menjadi anak domba, bukan anak kambing. Domba di tengah serigala, dan teruslah berbuat baik ketika mungkin kita sedang tidak diperlakukan dengan baik. Teruslah melayani ketika mungkin kita diomongin dan dipersoalkan orang. Karena dengan perbuatan baik itu, nama kita terdaftar di surga. Itu kata Yesus. Semoga Tuhan memberkati. Kita berdiri untuk menanggapi dan meresapkan sabda Allah dengan mengungkapkan kembali iman dan kepercayaan kita dalam doa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari bahannya. Cintanya takkan pernah sirna buat kita. Dia akan selalu memberikan rasa lega. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai.
berat lalui jalan terjal, kita perlu tetap setia padanya. Walau ada rasa lelah pantang menyerah, Dia takkan biarkan kita